Halo Mar, Halo Bang Zul. ya apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik saja. Rokoknya enak? Ya gratis ya enak lah. Ya, kurang tapi ya, baru satu batang kan? Iya iya. Harus berbatang-batang kita rokoknya. Kayak gini aja nanti pasang lampu gitu, lampu sorot itu. Tapi menanggapi apa sih Bang kebijakan pemerintah yang katanya akan segera disahkan nih, perihal kenaikan cukai rokok, menurut Bang Zul sendiri tanggapannya seperti apa Bang? Waduh, saya belum ada tanggapan soal itu. Kita lagi coba ini kan. Saya belum ada tanggapan soal itu, Mar. Soalnya saya belum dapat juga beritanya, saya belum kaji, saya belum nalar. Mungkin jawabanku ya, sepengetahuanku saat ini rokok itu ya kebutuhan kita bersama lah. Tapi kalau umpamanya negara ingin menaikkan biaya cukainya, tentu dia harus memikirkan juga bagaimana nasib para perokok. Karena kita tahu bahwa penyumbang terbesar pajak Republik ini kan berasal dari industri rokok. Ya itu harus diperhatikan, dan perlu ingat juga bahwa beberapa orang menganggap rokok itu adalah sesuatu yang bisa meningkatkan produktivitas berpikir. Nah, kira-kira mungkin begitu sih, Mar. Ya sih, saya sepakat sih Bang karena memang rokok ini menjadi kebutuhan banyak banget orang di Indonesia dan saya pikir jika harga rokok naik ini akan menjadi beban yang cukup berat bagi teman-teman yang merokok. Nah, tapi Bang berhubung Abang belum baca tuh, saya juga udah baca tapi dikit banget sih. Iya. Poinnya itu saya dengar katanya pemerintah itu mau naikin rokok dengan alasan karena besarnya jumlah perokok di Indonesia bahkan melebihi pengeluaran rokok untuk rokok lebih besar daripada untuk makan. Oh, Ya mungkin kita ngerasain juga lah. iya. Satu batang satu bungkus misalkan 25.000. Kita makan paling habis 20.000 satu hari itu. Nah, kira-kira begitu. Iya, kalau kita bicara tentang kebutuhan rokok itu rasa-rasanya ya sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian laki-laki mungkin dalam jumlah yang banyak. Hanya kalau kita bandingkan dengan makanan, ya mungkin itu suatu hal yang kurang make sense lah, kurang logis. Ya menurut saya bahwa kebutuhan makanan itu kan sifatnya dia universal. Siapapun orang, manusia, bahkan hewan pun membutuhkan makanan. Bedanya kita melakukan memasak begitu kan makanan, sementara hewan tidak makan dengan bentuk yang sudah bentukannya yang belum diolah. Nah mungkin mentah lah kan, mentah. Nah mungkin itu sih menurut saya Omar, itu kalau umpamanya pemerintah ingin menaikkan harga rokok ya nggak apa-apa sih, tapi tolong bahwa ada satu hal segmen yang perlu dipikirkan, bahwa bagaimana dengan tingkat pengangguran seperti itu. Dan pengangguran itu kan kebanyakan rasa-rasanya ya kebanyakan itu perokok. Nah itu harus dipertimbangkan juga. Sementara mereka terus mensuplai kepada negara, menjadi anggaran negara. Namun kita lihat keadaannya, sementara mereka tidak disuplai dengan penghasilan yang layak. Ya kalau kita bicara tentang penghasilan layak, setidaknya per hari seseorang itu mendapatkan gaji atau upah sekitar Rp300.000 dari tingkat pekerjaannya. Mungkin bisa diakumulasi per bulan. Nah supaya kita bisa menentukan kesejahteraan seseorang. Nah kira-kira begitu sih Umar. Ya sih Bang. Saya pengen menanggapi juga Bang. Maksudku apa ya? Cukup tidak rasional ketika pemerintah menaikkan cukai rokok dengan alasan tingginya tingkat konsumsi rokok masyarakat Indonesia gitu. Maksudku adalah berarti ada sebuah harapan pemerintah ketika menaikkan harga rokok terjadi penurunan angka konsumsi rokok itu. Bagi saya sebagai perokok tuh Bang, saya merasakan bahwa rokok ini kebutuhan yang mungkin bisa dibilang primer gitu. Karena kalau nggak rokok mati gitu. Iya, itu kan apa yang menjadi inilah semboyan beberapa laki-laki kan. Iya. Merokok mati, tidak merokok mati, lebih baik merokok sampai mati. Iya. Ya, kira-kira begitulah. Artinya sekalipun rokok harganya dinaikkan, tidak berdampak besar pada angka konsumsi kita gitu. Artinya sama-sama aja gitu. Malah dampak buruknya adalah ya kita akhirnya dibebani juga. Jangan-jangan pemerintah ya pengen duit aja gitu lah.
Ya kalau gitu kan kita harus buka dulu data seperti apa, kemudian kita melakukan komparasi dengan elemen yang terkait kan. Nah kalau sebatas kita hanya melihat dari bentuk simpati saja bahwa karena kita seorang perokok perlu mengaspirasikan suara kita karena rokok itu salah satu kebutuhan primer, yaitu sebagai bentuk simpati aja lah, keprihatinan kita terhadap situasi yang sebentar lagi kabarnya rokok itu naik. Namun kendati demikian, kejadiannya juga adalah bahwa hampir setiap masa, setiap tahun itu rokok itu terus naik. Tapi anehnya, kalau kita, saya melihatnya dalam bentuk ini ya mengurainya dalam bentuk firasat, mengurainya dalam bentuk apa ya, bukan firasat, mengurainya dalam bentuk apa yang saya lihat lah, ya observasi seadanya, yang penglihatanku. Saya lihat juga bahwa para perokok itu bukan mulai berkurang, malah mungkin bertambah ya. Karena kita tahu juga bahwa hari ini jumlah generasi milenial dan Gen Z itu gabung kabarnya katanya sudah mencapai angka 60% dari 285 juta rakyat Indonesia. Nah, kita tahu juga bahwa pertumbuhan itu laki-laki itu kayaknya sepertinya banyak dan hampir persis setiap laki-laki yang kita temui itu merokok, dan jarang sekali, mungkin 1:10 lah laki-laki yang kita temui tidak merokok. Nah, itu sih kalau tema rokok ya pemerintah inilah ya tolong juga memikirkan nasib masyarakat pelosok ya, masyarakat pelosok yang membutuhkan rokok. Oh iya, itu kan kemarin gosipnya kayak gitu juga ya Omar, bahwa harga rokok ketengan akan dilarang ya, dan hanya bisa dijual dengan bungkusan. Ini kan sangat suatu kebijakan yang rasanya menyakitkan sih, karena kan tidak setiap orang itu bisa membeli rokok sebungkus dalam sehari untuk untuk merasakan ya, untuk menjawab kalau menjawab rasanya kurang tepat ya, apa yang cocok ya. Setidaknya ketika umpamanya sehari itu nggak bisa beli sebungkus, alternatif yang dipilih adalah membeli rokok batangan, sehingga dia tidak merasakan bahasanya itu tidak merasakan kekurangan rokok lah. Apa biasanya ya kalau umpamanya orang perokok itu, kalau umpamanya tidak merokok dalam sehari kan kadang gelisah itu. Ya kalau bisa bicara tentang kecanduan, dalam kecanduan itu pun kan legal juga kan. Rokok ini kan tidak seperti jenis narkotika. Menurut Umar gimana, Mak? Seorang republik, pemerintah dalam hal ini akan mengeluarkan kebijakan untuk melarang penjualan rokok ketengan atau enceran. Menurut gimana ini, Mak? Kau sebagai perokok yang kadang-kadang belinya juga berbatangan. Betul. Oke. Kalau bagi saya ini sih Bang, maksudnya adalah pemerintah ini sebenarnya perhatian sama rakyat Bang. Tapi perhatiannya ditujukan pada hal-hal yang tidak substansif gitu. Oh iya. Mengatur rokok batangan atau tidak kan. Maksudku akan menambah pekerjaan tersendiri bagi pemerintah, mungkin bagi aparat keamanan juga gitu. Coba pikirkan hal-hal lain, coba jangan pengawasan terhadap rokok ketengan, pengawasan terhadap KIP misalkan. Banyak teman-teman di kampus saya juga, kasus yang paling dekat dengan saya, banyak teman-teman yang seharusnya tidak layak mendapatkan uang KIP yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu, tapi diberikan pada orang-orang kaya gitu. Dan itu yang harus mendapatkan pengawasan, dan itu substansif banget tuh, karena perihal pendidikan yang akan menentukan nasib bangsa ke depannya. Tapi pengawasan, maksudnya gini toh Bang, ada peraturan berarti ada pengawasan dong. Iya. Ya ngapain ngawasin orang beli rokok ketengan atau bungkusan? Kan nggak substansif banget. Ya itu kan kita nggak tahu ya apa yang menjadi dasar berpikirnya pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan seperti itu ya. Ya tapi kalau saya berharap sih semoga itu batal, karena bagaimanapun juga kita ini kan dengan penghasilan pas-pasan, bahkan mungkin lagi, bahkan kita belum punya penghasilan yang sifatnya konstan. Nah seharusnya sebaiknya pemerintah memikirkan kembali kebijakan itu. Rasanya dia harus memperhatikan juga masyarakat menengah ke bawah, jangan kalangan menengah ke atas. Kalau kalangan menengah ke atas itu nggak masalah bagi mereka untuk beli rokok sebungkus sehari.
Tapi kalau umpamanya kalangan menengah ke bawah kan, ya tolong dipikirkan lah, karena pemerintah juga perlu ingat bahwa kita merokok itu salah satu cara untuk mengurangi stres. Nah, kalau umpamanya ya ini cuma dugaan saja ya, kalau umpamanya harga rokok ketengan dilarang kan, jangan khawatir, jangan sampai masyarakat Indonesia banyak yang stres karena sulit membeli rokok. Itu pemerintah harus pikirkan lah. Dan ditakutkan lagi dampak besarnya adalah meningkatnya angka bunuh diri kan Bang? Itu berlebihan itu. Bunuh diri berlebihan lah kalau bunuh diri. Masih gara-gara rokok bunuh diri. Tapi bisa saja terjadi. Kita kan cuma bisa melakukan apa penyebutannya, ya penerawangan ya, kayak badukun saja. Bukan penerawangan sih, ini dugaan yang mungkin bisa terjadi. Tapi kalau sampai ekstrim membunuh diri itu ya rasanya sangat memalukan sih. Iya, laki-laki masa gara-gara bunuh diri, ya cari kerja lah. Cari kerja yang layak, yang setidaknya bisa membeli rokok. Tapi itu jadi kekhawatiran sih kalau umpamanya di waktu-waktu kita hanya memiliki uang 5.000 dan mungkin kebutuhan pokok kita semisal makanan itu terpenuhi. Dan ya kita tahu kan bahwa kebiasaan para perokok habis makan adalah merokok. Nah, kalau umpamanya nggak merokok, rasanya ada yang kurang di lidah. Iya, kalau bahasanya 4 sehat, 6 sempurna lah. Satu yang bikin sempurna rokoknya. Sudah cocok. Apalagi makan yang pedas-pedas kan. Betul. Iya. Ya kira-kira gimana lah kita bisa melihatnya ke depan. Kita kan cuma bisa sebagai rakyat ketika kebijakan itu sudah diputuskan, mau tidak mau kita harus menerima. Karena kita bukan di wilayah yang menentukan kebijakan, bukan bagian dari eksekutif, bukan bagian dari legislatif. Ya cuma di wilayah itu tupoksi dari eksekutif legislatif memikirkanlah apa yang akan terjadi ke depan, seperti itu. Ya begitulah Bang. Tadi kalimat yang saya sampaikan walaupun memang tidak empirik ya Bang, masa orang bunuh diri karena gagal merokok, tapi bagi saya itu kalimat kalimat hiperbolis yang mampu ditujukan kepada pemerintah, mampu menunjukkan bahwa ini loh peraturan Anda konyol itu loh. Peraturan Anda konyol. Wah, iya. Bagi saya itu bukan peraturan pemerintah. Ada orang yang gentayangan tiba-tiba bersuara. Itu salah tahu. Sama lah posasi. Tidaklah kok ini bawa lagi lokal pride di sini, Pak. Apa tadi Mar kau bilang, Mar? Saya belum terlalu jelas. Ya, maksudnya kalimat jangan sampai karena merokok ketengan itu tidak boleh nanti akan meningkatkan atau bunuh diri, itu memang kalimat yang hiperbola banget. Tapi itu mampu menunjukkan kekonyolan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan seperti itu. Iya. Ya kalau umpamanya konyol itu mungkin menurut kita kan. Ya mungkin ya teman-teman yang lain bisa menilai lah. Tapi itu cukup membuat derita rakyat semakin membludak lah. Karena kalau umpamanya kebijakannya masalah BBM dan segala macam, mungkin masyarakat adalah yang masih bisa menerima. Tapi kalau kebijakannya di wilayah rokok, itu rokok nggak bisa nyecer ya? Iya, nggak bisa nyecer nanti. Ketengan kita nggak boleh beli ketengan. Atau itu kapan kebijakan itu akan diberlakukan? Tapi sebelum itu diberlakukan, ini kan masih wacana kabarnya. Terakhir yang saya dengar infonya kan, ya setidaknya itu dipikirkan kembali oleh negara, oleh pemerintah. Karena kita ini karena merokok, imajinasi kita itu berkembang tuh. Imajinasi kita berkembang, dan mana tahu pemicu dari kita merokok itu bisa berdampak besar bagi bangsa dan negara, katanya kayak gitu kan. Dan Bang Sisi masuk, saya juga khawatir seandainya rokok itu dilarang dijual beredar. Saya yakin proyek pembangunan fasilitas Jokowi akan mangkrak. Oh ya, apa penyebabnya itu? Karena kita sudah berpikir tanpa rokok, tanpa rokok. Betul. Belum gajian pasti ngecer. Beda. Tapi kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, Samsul
semua gaji para pekerjanya itu di atas rata-rata. Katakanlah para pekerja konstruksi di BUMN. Tapi yang kecil-kecil doang yang tapi mereka kan dapat biaya operasional. Sehari itu bisa 200, bisa 100, bisa 200 ribu untuk biaya makan dan rokok. Itu sudah dianggarkan. Cuma biasanya itu cuma makan, rokok itu tidak, hanya beberapa orang itu mensiasati sehingga itu membeli untuk dibelikan rokok. Saya terpantik dengan tadi kalimat yang dilontarkan Bang Zul bahwa rokok ini kan apa sih salah satu pemicu inspirasi bagi pikiran banyak orang. Sebetulnya dengan kondisi sekarang dengan kita yang malas baca ini gitu ya Pak. Grand design seperti apa sih? Bicara. Cocok. Nah, ditakutkan karena merokok dengan dilarang kemudian berdampak pada menurunnya angka masyarakat yang memiliki inspirasi banyak gitu. Artinya ditakutkan nanti akan berkurang jumlah sastrawan kita, jumlah penulis lagu kita, jumlah penulis skrip film kita. Artinya nanti akan berdampak pada menurunnya industri kreativitas. Industri kreativitas di negeri kita. nggak ada sekolah kok mereka pasti saya bisa dengerin. Ya begitulah kira-kira. Oh ini Samsul datang langsung di sini menyolot. Bermuncul sekali 2 kali, mengganggu saja. Ya kan, bagaimana teman-teman sekalian? Ya, ganggu Pak. Iya, suara-suara seperti suara-suara yang tidak perlu kita dengarkan kan sumbang jadinya. Kita ingin fokus bicara masalah tentang kebijakan pemerintah tentang rokok. Yang pertama tentang kabarnya biaya cukainya akan ditinggikan sehingga akan berdampak dengan rokok yang akan semakin tinggi harganya, dan kemudian juga kebijakan yang kedua kita bahas mengenai tentang itikat pemerintah untuk melarang jualan rokok ketengan. Nah itu yang kita perhatikan bersama. Ya inilah cuma sebatas kita diskusi aja ya, diskusi kusir. Kalau kusir bolehlah disebut kusir. Ya setidaknya adrenalin berpikirnya kita terbuka malam ini kan. Ya 17 menit juga nih waktunya. Ya lumayan lah kalau kita upload di YouTube ini kan. Boleh. Iya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita kan. Nggak ada kelebihan. Nggak ada kelebihan, kekurangan semua ini barang ini. Kameranya bersemut. Nggak tahu audionya seperti apa kan karena kita belum putar ulang. Coba aja di YouTube kan. Ini kita lakukan ini karena tadi kita habis dengar ceramah ilmiah dari Bapak Gita Wirjawan. Dia sampaikan bahwa ketika kita ingin membangun produktivitas sehari-hari, salah satunya adalah membaca buku tadi itu. Kalau Pak Gita kan bilang bahwa dia seminggu itu dia bisa menghabiskan 2 buku. Ya kalau saya ini kan kadang-kadang 1 bulan itu 1 buku, kadang bahkan lebih. Nah, kedua katanya Pak Gita menyarankan supaya kita untuk terbiasa berbicara di depan cermin. Nah, itu kan di zamannya Pak Gita tuh, belum ada teknologi secanggih sekarang. Kalau sekarang kita pakai kamera laptop nih untuk berbicara, melatih daya nalar kita, melatih logika berbicara kita, sehingga ini nanti bisa berdampaklah kepada kita pribadi dalam berinteraksi dengan masyarakat Indonesia dan bahkan mungkin luar negeri. Ya itulah, semoga didengarkan saja. Kurang dan lebihnya kita mohon dimaafkan. Dan jangan lupa bahwa budaya literasi itu adalah budaya yang sangat prinsipil ketika ingin membangun bangsa Indonesia ke depan. Karena dengan begitu kita akan melihat banyak referensi yang cara pandang, paradigma, kayak gitu kan, banyak referensi yang sehingga ke depan itu bisa membuka banyak jalan. Seperti apa juga mungkin pernah saya dengar itu bahwa ini mungkin menjadi renungan kita bersama semua ya. Bahwa hari ini pertama kita tradisi literasi dalam hal ini membaca itu sangat kurang. Makanya kita mengalami indeks pembaca buku yang sangat memprihatinkan. Yang kedua adalah kita kekurangan Indonesia ya, kekurangan hari-hari ini para tokoh intelektual muda yang bisa berbicara lebih banyak tentang bagaimana sebuah peristiwa bernegara atau suatu harapan di berbagai sektor, melihat dari sejarah dan kemudian melihat dari hari ini dan bagaimana di masa depan.
Dan kemudian di wilayah sejarah, saya selalu menekankan kepada banyak teman-teman ketika bertemu ya, pelajarilah sejarah, karena sejarah itu bisa menjadi kompas bagi kita untuk melihat dunia hari ini atau melihat Indonesia hari ini. Karena melalui sejarah kita melihat bahwa banyak hal-hal yang persis sama apa yang kita lakukan dan dampaknya seperti apa. Sehingga dengan kita belajar tersebut, kita bisa, oh ternyata salah ini akan berakibat demikian. Dan kita memilih jalan yang lebih baik lagi, jalan yang terbarukan lah, yang kira-kira kontekstual lah, atau bahasa-bahasa dulu kan, kontekstual dengan era sekarang. Ya kira-kira mungkin ini sudah 20 menit, cukup panjang juga ya pembahasan malam ini. Nanti kita sambung lagi di besok malam ya kawan-kawan. Jangan lupa untuk tetap bahagia, tetap belajar untuk mengenal diri sendiri, itu yang penting. Thank you. Dengan Ahmad. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong buku teman. Iya. Perihal masih budaya literasi di negeri kita kan. Iya. Saya pernah baca itu katanya jumlah pembaca di negeri kita itu 0,1%. Iya, artinya ada kalau pakai skalanya itu berarti 1/1000. Iya, betul. Berarti ketika kita melihat ada orang di halaman rumah misalkan lagi pegang buku terus lagi baca, berarti dia itu minoritas gitu kan, langka lah. Harus dibalsem, diawetkan terus dimuseumkan itu orang tuh. Iya, karena makhluk langka di Indonesia itu 1/1000 loh. Dibalsemkan ya, bukan diformalin ya. Iya. Harus dimuseumkan itu. Jarang banget kan. Iya. Ya mungkin itulah yang menjadi refleksi kita tentang tradisi literasi, bahwa pentingnya membaca buku itu adalah bagaimana untuk mendidik kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang terbuka wawasannya, bisa mengenal banyak hal, berbagai sektor, sehingga dalam dunia yang profesional kita bisa menentukan keputusan atau mengajak kawan-kawan yang lain untuk mengambil suatu kesepakatan yang solutif terhadap kontekstual seperti sekarang. Kalau kita buat kesepakatan kan bisa saja tuh, tapi kesepakatan yang katanya Umar tadi substansial, tapi tidak saja substansial dan komprehensif, kira-kira begitu, meluas. Ya oke teman-teman, mungkin sudah cukup panjang kita bercerita malam ini, dan mungkin kalian juga bosan dengarnya, sehingga lebih baik kita tutup lah. Nanti kita sambung lagi di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. See goodbye.